tersebut sedang berlangsung, namun pikiran kita tidak konsen atau justru tidak menghayati apa yang sedang kita lakukan, maka tidak ada kebahagiaan usai kita melakukan hubungan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri dan cara mengetahui istri kita ini selingkuh apa tidak. Nah, walaupun tentunya 8 hal ini tidak semuanya benar atau mungkin memang tidak setepat yang kita inginkan. Namun setidaknya dari 8 poin ini memang setidaknya banyak poin-poin yang memang mirip. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, kira-kira apa saja 8 tanda untuk mengetahui istri kita ini selingkuh atau tidak? Karena biasanya ini adalah hal yang cukup membingungkan ya untuk memahami secara pasti ya. Walaupun 8 poin ini adalah bukan merupakan sebuah ciri pasti, namun setidaknya mendekati. Nah, namun di sini tentunya banyak hal yang harus Anda pahami agar Anda tidak serta-merta menuduh bahwa pasangan Anda selingkuh ya. Ini adalah hal yang paling Kang Kumis takutkan. Jadi Anda harus tetap selektif. Yang pertama, apakah pasangan Anda tiba-tiba saat ini atau baru-baru ini atau sekarang ini lebih sering pergi keluar rumah tanpa melibatkan Anda? Artinya mungkin justru kepergian pasangan Anda keluar rumah bisa jadi tidak pamitan. Bisa jadi ketika Anda sedang beraktivitas, pasangan Anda keluar rumah tanpa ngomong dulu atau tidak berpamitan atau tanpa sepengetahuan Anda barangkali. Ya. Ini adalah satu gambaran ketika hal itu memang sering dilakukan dan ketika ditanya alasannya tidak jelas. Ini ada kemungkinan pasangan Anda memang mendekati perselingkuhan. Bisa saja ya, karena mungkin Anda bisa menganalisa jawaban ketika pasangan Anda ditanya. Yang kedua, lalu kemudian apakah ia mulai sulit dihubungi ketika pasangan Anda sedang berjauhan dengan Anda? Itu biasanya adalah pada saat-saat tertentu ya. Ketika memang mau dihubungi, dia tidak mau melakukan video call ya, atau bisa saja dia saat dihubungi justru membalas menggunakan SMS. Ini satu tanda bahwa keberadaannya memang takut diketahui. Bisa jadi seperti itu ya. Namun apapun yang terjadi ketika memang pasangan Anda sulit dihubungi, ini kan banyak faktor. Ketika bisa jadi di tempat atau di posisi pasangan Anda berada memang jaringan sedang sulit atau tidak ada jaringan, bisa jadi. Namun dari jawaban tersebut bisa Anda prediksi bahwa istri Anda bohong atau tidak. Nah, ketika bohong tentunya adalah hal yang paling mudah diketahui karena tentunya ada perilaku yang terlihat berbeda pada saat itu. Nah, kemudian ketika memang dia sulit dihubungi tapi selalu dengan alasan yang sama, itu kan tidak logika ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, apakah pasangan Anda memiliki topik pembicaraan yang baru? Ya, yang baru di sini yang dimaksud adalah barangkali pasangan Anda suka atau mulai menceritakan tentang temannya, teman lawan jenis tentunya ya. Nah, ketika itu memang tiba-tiba sering ia ucapkan, lalu memang ketika mungkin Anda cek ponselnya, apakah pria tersebut sering melakukan hubungan melalui ponsel. Nah, ketika memang nomor tersebut ternyata sering atau lebih sering menghubungi pasangan Anda, nggak ada salahnya Anda tanyakan perlahan. Apakah betul? Atau mungkin ada urusan apa, ada hubungan apa dengan pria yang sering ia ceritakan. Ini. Yang keempat, ketika ternyata dia lebih sering berbicara tentang sahabat prianya. Ya, ini Anda perhatikan kata-katanya, kemudian dari gaya bicara, ya. Anda di situ bisa membedakan bahwa pasangan Anda ini jujur apa bohong, ya. Karena Anda sebagai seorang suami, tentu Anda sudah tahu sifat asli pasangan Anda. Nah, karena Anda sudah memahami sifat asli pasangan Anda, maka Anda dengan mudah membedakan ketika memang ada hal-hal yang berubah dari biasanya. Ini. Ketika pasangan Anda bohong, coba Anda ikuti apa yang akan ia bicarakan atau apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Karena untuk menyatakan bahwa pasangan ini berselingkuh, ini banyak hal-hal yang harus mendukung ke arah itu. Karena ketika tidak, takut menimbulkan fitnah di tengah kehidupan rumah tangga Anda atau justru menimbulkan keretakan. Ya. Karena ketika istri yang masih sayang suami, pasti apapun yang menjadi nasihat suami akan dipertimbangkan. Lalu kemudian yang kelima, apakah di dalam ketika dia seorang wanita karir atau mempunyai pekerjaan
bukan sekedar mengurus rumah tangga, tapi dia memang punya aktivitas di luar, misalnya di kantor, di tempat kerja. Lalu kemudian Anda perhatikan apakah ada perubahan jam kerja. Nah ini, ketika memang dia memberikan jawaban yang masuk akal, misalnya Anda tanya, nggak apa-apa ya. Namun ketika jawaban itu dia terlihat takut, terburu-buru, dan memperlihatkan roman muka yang berbeda, nggak ada salahnya sekali tempo diam-diam Anda cek ya di jam-jam yang ia maksud. Apakah dia betul-betul masih berada di tempat kerja atau justru luar dari pekerjaan lalu kemudian pergi bersama pria lain. Ini adalah solusi yang paling mudah ya. Namun kalau toh betul demikian, nggak ada salahnya Anda harus tetap tenang karena Anda tentunya butuh bukti lanjutan. Ya. Lalu kemudian yang keenam adalah coba Anda periksa keuangannya. Apakah memang mengalami pembengkakan? Lalu ketika mengalami hal seperti itu, kira-kira dikemanakan uang tersebut? Nah ini, nggak ada salahnya Anda sebagai seorang suami tahu tentang apa yang menjadi aktivitas istri jauh lebih dalam, jauh lebih detail. Karena pada dasarnya istri adalah sudah menjadi kewajiban dan hak Anda mutlak untuk mengetahui hal-hal yang memang seharusnya diberitahukan kepada suami. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, apakah ia sering mengeluh tentang Anda? Ya, artinya berkeluh kesah tentang Anda. Ketika memang pasangan Anda diam-diam akhir-akhir ini mulai berkeluh kesah dengan Anda, ya, atau banyak mengeluh tentang kehidupan keseharian dengan Anda. Gak ada salahnya ketika memang Anda merasa belum mampu, coba Anda bicarakan baik-baik, lalu Anda memberikan jeda waktu untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Nah, ketika dia masih mau mengeluh di depan suami, ini masih ada harapan, berarti memang masih ada hal-hal yang sulit terlihat, itu bisa didiskusikan dengan istri Anda atau dengan pasangan Anda, sehingga dengan demikian maka antara Anda dan pasangan Anda mulai ada keterbukaan. Ini, ya. Jadi ketika memang pasangan Anda mengeluh, coba Anda dengarkan baik-baik. Ya, siapa tahu ini adalah merupakan bentuk isi hati ingin membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Artinya di sini adalah tentunya perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedelapan, apakah ia mengalami penurunan emosional seksual? Ini. Nah, karena di sini dua-duanya ada hal yang memang cukup perlu Anda ketahui ya. Karena bisa jadi ketika pasangan Anda sedang memiliki selingkuhan, itu bisa jadi mengalami penurunan atau bisa jadi mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu emosional hubungan suami istri. Namun di sini sebuah peningkatan dan sebuah penurunan ini adalah sebuah hal yang perlu Anda perhatikan. Inilah perbedaannya. Karena ketika memang tidak ada masalah, maka hubungan Anda dengan pasangan Anda, ya ketika bicara hubungan suami istri, ini biasanya normal-normal saja, ya. Beda halnya ketika Anda sudah memberikan hal-hal yang membahagiakan pasangan Anda. Ini biasanya mengalami peningkatan, ya. Karena sebelumnya dia sudah merasa bahagia, tidak ada beban, ya. Karena bagaimanapun saat kita melakukan hubungan suami istri dibutuhkan konsentrasi khusus, ya. Tidak boleh ada beban dalam pikiran dan hatinya. Karena ketika hal tersebut sedang berlangsung, namun pikiran kita tidak konsen atau justru tidak menghayati apa yang sedang kita lakukan, maka tidak ada kebahagiaan usai kita melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan baik suami istri itu akan berselingkuh atau akan melirik ke pria atau wanita lain demi memenuhi hasrat pribadinya. Nah, ini adalah tentunya hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, sahabat Kangkumis, itulah 8 poin mengenai cara mengetahui pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Nah, namun tentunya hal-hal yang tidak mirip dengan poin-poin yang saya sebutkan jangan dikait-kaitkan ya, karena itu justru dapat merenggangkan hubungan suami istri atau hubungan Anda dengan pasangan Anda. Jadi biarlah itu semua yang terjadi di tengah hidup rumah tangga Anda atau rumah tangga kita semua ini mengalir apa adanya. Artinya mengalir secara positif. Ya, mengalir akan menjadi jauh lebih baik kehidupan rumah tangga kita. Itu yang Kang Kumis harapkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.